Hai guys, sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa tank polos itu perlu kita pakai untuk di setting tank kita karena dan setiap ikannya itu juga memiliki karakter yang berbeda gitu loh. Jadi kita bongkar itu susahnya minta ampun. Nikmati cana ini dengan sensasi yang berbeda seperti di alamnya. Jadi kan kayak gini nih enak banget. Way back a year ago. Yo, welcome back to Vince Predator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini kita ada di video Macurna ya guys ya, di malam curhat cana yang dimana kita bakal bahas tank polosan versus tank yang semi aquascape atau ada benda di dalamnya. Jadi yang polos versus yang ada hardscape-nya seperti itu. Jadi yang mana bagusan, yang mana yang apa kurangnya dan apa kelebihannya. Jadi tunggu apa lagi, kita bakal bahas tentang konten yang satu ini, tentang tema yang satu ini di video Macurna yang kedua ini guys ya. Jadi tunggu apa lagi, kita bakal langsung aja bahas yang pertama. Yuk. Oke guys, jadi kita mulai. Yang pertama ada di dalam tank yang polos. Di sini ada dua Asiatica yang kita setting untuk tank polos. Yang pertama kita bakal bahas kenapa tank polos itu perlu kita pakai untuk di setting tank kita. Karena satu, yang pertama, tank polos ini untuk memudahkan kita tentunya. Yang pertama ya, di cana itu tuh mental yang paling pertama. Nah, kita bahas yang mental ya. Mental itu sendiri untuk cana ya, itu kan beragam guys, beragam. Di setiap cana pun, di setiap jenis cana itu pun punya karakter yang berbeda. Dan setiap ikannya itu juga memiliki karakter yang berbeda gitu loh. Jadi misalkan cana maru, ada cana Asiatica itu punya karakter yang berbeda. Yang dimana kebutuhan untuk tank polos itu berbeda-beda juga. Dan dimana misalkan maru sama Asiatica itu kenapa berbeda? Karena karakter dari mental itu berbeda gitu loh, adaptasinya. Nah, untuk cana Asiatica sendiri kenapa kita pilih tank polos di sini? Satu, dia sebenarnya tidak perlu, menurut saya, cana yang gampang untuk adaptasi. Sebenarnya nggak perlu banget dia untuk tank polosan. Tapi ada karakter cana yang Asiatica yang dimana emang bener-bener susah banget untuk dicari mentalnya. Dia bisa schooling, bisa berenang-berenang di atas, tapi pada saat kita deketin karena ada hardscape misalkan, dia bakal sembunyi ke dalamnya, ke dalam hardscape itu. Maka dari itu kita perlu namanya setting tank polos untuk memudahkan dia mencari mentalnya seperti itu guys. Nah itu pertama, untuk adaptasi tentunya. Adaptasi untuk cana yang susah untuk diadaptasi, cari mentalnya, kita perlu tank polos. Karena seperti itu tadi, tidak ada tempat untuk dia sembunyi. Yang kedua, pada saat kita mengajarkan untuk melatih mentalnya, kita kan perlu untuk melihatkan interaksi kita menggunakan kaca, menggunakan tangan. Nah, pada saat tank polos, dia tidak ada konsentrasi ke tempat lain. Maka dari itu dia bisa melihat langsung lawannya dia yang untuk bisa melatih dia mentalnya dia. Jadi tangan kita, kaca itu bisa dilihat langsung dengan dia. Jadi fokus guys, fokus. Nah, maka itu dia gampang untuk bisa mendekat kepada tangan kita seperti itu guys. Misalkan seperti ini. Nah, kita mendekat dulu ya guys ya. Nah, ini susah banget nih mentalnya, tapi sekarang mulai dia. Nah, mulai respon seperti itu guys. Itu mentalnya. Nah, kayak gitu guys. Tuh. Kayak gitu. Jadi emang tank polos itu sebenarnya banyak banget ada kelebihannya, maka nggak salah tank banyak keepers yang menggunakan tank itu polosan kayak gitu. Tapi kalau untuk display mungkin juga ada yang tank yang sudah semi aquascape seperti itu. Nah itu yang kedua, jadi dia lebih mudah untuk melihat tangan kita untuk melawannya, sehingga mentalnya itu dapat mudah dipelajari sama dia dan mentalnya bisa berubah kayak gitu, bisa dia ngedok seperti itu guys. Yang ketiga, kelebihannya adalah tentunya untuk memberikan kita mudah pada saat membersihkan akuarium itu. Jadi tidak adanya hardscape yang berlebih, jadi nggak ada tempat-tempat kecil yang
menyusahkan kita untuk memasukkan selang dan mencari kotoran-kotoran yang ada di tank kita. Jadi gitu guys. Jadi mudah banget. Kita bersihinnya mudah, kita maintenance-nya mudah, dan kita kalau mau ganti-ganti pasir juga mudah guys. Dan terakhir, pada saat kita mengambil ikan itu sangat mudah. Jadi nggak bisa dia kabur kemana-mana, nggak ada hardskip di dalamnya gitu loh. Nah, itu kelebihannya juga guys. Jadi kita memudahkan kita untuk maintenance ikan maupun tanknya kayak gitu. Nah, sebenarnya bagus banget tank polosan seperti itu guys ya. Oke, jadi itu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang keempat ya guys ya, menurut kita yang keempat, jadi selama kita menggunakan tank yang polos ya, untuk apalagi ikan-ikan yang pakai kita gacoan ya, nah itu sudah terbiasa dengan kondisi tank yang kosong. Jadi dia sudah terbiasa, makanya tadi ya kita melatih mentalnya, adaptasinya. Jadi menyerupai arena atau tempat pada saat dia kontes nanti. Jadi dia polosan walaupun ada pasir, tapi untuk memudahkan dia lebih cepat adaptasi di tank yang polos. Kalau tank yang sudah polos kayak gini, dia bakal lebih mudah untuk adaptasi kayak gitu guys. Pasti bakal lebih gacor ya guys. Oh gitu. Karena fokusnya tetap ke tangan kita. Jadi emang lebih melatih dia fokus ke tangan kita kayak gitu guys tuh. Oke, itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, apa sih kekurangan dari tank polosan yang menurut saya untuk pengalaman pribadi, yang karena saya sedikit banget ada tank yang polosan, jadi kita bakal coba explore ya, dimana tank polosan itu tuh apa kekurangannya menurut saya. Jadi menurut saya kekurangannya sebenarnya cuman dikit ya, karena lebih ke daya tarik. Menurut saya daya tarik, dimana yang pertama tuh adalah daya tarik untuk siapa yang melihat. Jadi kita memelihara Cana tentunya juga ingin melihat daya tarik dari keindahan yang Cana itu miliki, estetikanya ya. Nah, pada saat Cana itu perform, ikan ini udah bagus guys. Menurut saya ikan ini udah bagus banget, sudah keren banget, sudah cantik banget. Namun kondisi tanknya dia polos, jadi kita fokus ke cananya aja, tidak bisa terbagi dengan melihat di sekelilingnya. Kalau kita punya cana yang dimana kondisinya mungkin ada hardskipnya seperti ini, jadi mata kita sejuk guys, mata kita sejuk lihatnya, enak lihatnya, mandanginnya, maininnya, karena dia seperti di alamnya gitu, seperti itu guys. Kalau saya sih lebih suka kayak gitu, dan banyak juga teman-teman yang kesini bilang sejuk banget ngelihat cana-cana itu berenang di tanknya itu guys. Nah gitu, jadi kayak lebih elegan aja, dia ada hardskipnya, ada tanamannya, jadi lebih seperti alamnya kayak gitu guys. Nah itu kekurangannya. Dan kekurangannya lagi, tank itu harus sering kita ganti air guys. Karena kenapa? Dia di sini tanknya tidak ada yang mengurai kotoran yang ada dari tank itu sendiri, yang dihasilkan dari ikan itu. Jadi kalau kita kasih makan, dia kan terurai kotorannya. Di sini dia ada kotoran. Nah, mungkin bakterinya itu tidak sebanyak tank yang ada tanamannya, tank yang ada banyak rumah bakterinya. Kenapa? Satu, di sini kan dia mengandalkan bakteri yang ada di substratnya aja. Menurut saya ya. Jadi kalau salah mungkin kalian bisa koreksi di bawah, bisa komen di bawah. Jadi kita sama-sama sharing guys ya. Nah itu, jadi cuma mengandalkan kotoran yang bakteri yang ada di pasirnya kayak gitu. Jadi dia di sini agak kayak sedikit putak gitu loh. Jadi kayak partikelnya, TDS-nya itu emang agak tinggi. Jadi partikelnya banyak. Nah, kalau ini lebih beningnya kayak gimana ya guys? Beningnya itu bening segar gitu. Karena ini satu tanin kayunya juga, dan dia kalau kotor, ada kotoran, dimakan sama tanamannya dulu. Jadi pupuk misalkan, kasarnya seperti itu. Terurai dia guys. Nah, jadi nitrit jadi nitrat gitu ya guys ya. Saya kurang paham juga, kalau yang tahu mungkin kayak gitu. Jadi emang mature gitu. Jadi kayak natural gitu, airnya itu tuh sudah hidup kayak gitu guys. Jadi emang enak banget. Kadang ya kita pakai air yang dari keran sama air yang ini, pada saat air anti PO kita pakai yang segar itu dengan air aquascape gitu loh guys. Air yang sudah lama, air yang sudah hidup. Karena ini airnya sudah berekosistem di dalamnya. Jadi
sudah bagus gitu. Nah, beda sama yang polosan. Yang polosan ini harus sering di maintenance, kalau nggak gitu nanti bisa finrot dia guys. Jadi nanti bisa finrot kayak gitu. Nah, ini kan sudah bagus ya, airnya itu sudah jadi kayak gitu. Walaupun ada kotorannya sudah lama. Jadi dia sudah hidup airnya kayak gitu loh. Nah, kayak gitu guys. Jadi kekurangannya itu, nah dia tidak bisa lama, jadi harus kita water change mungkin seminggu 2 minggu sekali, kita turunin berapa persen airnya kayak gitu, berapa persen, biar airnya tetap stabil, harus ada pergantian air kayak gitu guys. Oke, jadi menurut saya sih itu ya kekurangan dari yang polosan. Tapi kalau yang kita ke yang hardscape ya, yang ada hardscape, nah kita explain lagi kayak kebagusannya atau keunggulan dari yang aquascape ya, beraquascape atau yang bersetting gitu ya, kayak itu dan kayak itu. Oke. Nah, menurut saya yang pertama keunggulan dari yang bersetting tentunya jadi kekurangan yang dari tank polosan, yaitu pertama satu estetika tentunya. Jadi estetika pada saat kita menikmati Channa ini dengan sensasi yang berbeda seperti di alamnya. Jadi kan kayak gini nih, enak banget dia. Nah, dia kayak lebih gini aja, lebih bagus aja gitu kita pandangnya dari Channa-nya dengan ada aquascape-nya. Jadi mungkin semua tanknya polos satu kayak gini, pasti lebih suka nonton yang kayak gini kayak gitu loh. Jadi dia selain bisa mainin ikannya, kita juga bisa merawat tanaman, kita bisa merawat air, kita bisa membuat ekosistem di dalamnya. Jadi tank ini 5 bulan pun kita nggak pernah ganti, it's okay gitu loh. Jadi karena airnya aja cuma tambahin, kalau airnya memuai misalkan ini ya, nih airnya sudah menurun, jadi kita tambahin air baru aja kayak gitu. Jadi santai gitu, kita peliharanya kita jadi enak gitu guys. Nah, seperti itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, nah ini itu maksud saya airnya. Jadi airnya jarang kita ganti karena ini airnya sudah jadi banget, sehat banget buat ikannya. Jadi nggak perlu kita sering-sering ganti. Ini jarang banget kita ganti air. Ini kita ganti airnya jarang banget. Tanamannya juga hidup dengan sendirinya. Nah tuh, walaupun memang di sini kita nggak gunain sistem seperti apa aquascape beneran kayak ada soilnya, ada apa dan sebagainya. Kita cuma pakai pasir. Kita pakai pasir, kasih tanaman, kasih kayu-kayuan, selesai, daunan selesai. Karena dia kita nggak perlu banyak sekali tanamannya yang hidupnya cepat. Jadi biarkan dia low nutrisi ya, ibaratnya kasarnya. Jadi nggak terlalu banyak nutrisi, tanamannya juga nggak terlalu cepat dia tumbuh, tapi dia tetap bisa hidup gitu loh, kayak gitu guys. Nah ini kan jadi agak kerdil gitu jadi tanamannya. Untuk kelebihannya lagi guys, jadi di sini airnya kita bisa manfaatin untuk tank-tank yang baru guys. Jadi tank-tank yang baru yang kita mau kasihin Channa itu kita bisa ambil air yang dari sini, air dari sini kita masukin ke tank baru. Nanti di tank baru dia baru kita tambahin air baru kayak gitu guys. Jadi misalkan ada tank-tank baru, misalkan ini baru datang nih ikannya. Nah misalkan baru datang ikannya, nanti kita kasihin air baru lagi kayak gitu guys. Jadi dia air ikannya itu nggak kaget sama kondisi tank yang baru kayak gitu guys. Nah jadi dia dapat juga ininya loh, bakterinya itu dari sini udah dapat dia untuk tank yang baru. Jadi lebih cepat untuk menyeterilkan air yang baru di tank baru itu loh guys, kayak gitu. Nah itu fungsinya. Dan yang kekurangannya tentunya yang pertama, ikan susah ditangkap, apalagi ikan yang sudah lama ya guys. Ikan susah banget ditangkap karena dia masuk ke dalam-dalam kayak gitu guys. Ke dalam-dalam dia susah banget untuk diambil. Nah itu kekurangannya. Untuk mental tentunya untuk Channa-Channa yang baru, apalagi Channa-Channa dwarf, itu emang kadang yang punya karakter agak susah di karakter ikan ya. Karakter ikan kan beda-beda, ada yang cepet settle, ada yang enggak, ada yang mentalnya bagus, ada yang enggak, kayak gitu. Nah itu ada yang susah untuk dilatih mentalnya karena dia senang sembunyi kayak gitu guys, senang sembunyi dia. Nah kalau dia sudah lama-lama biasa di tank ini nanti baru kita bisa latih mentalnya. Biasanya lebih bagus malah jadinya karena dia sudah biasa di medan alam kayak gitu. Nanti dia pada saat kita ajarin mentalnya, dia jadi lebih ngunci kayak gitu guys. Jadi di tank yang banyak hardscape-nya aja dia bisa mentalnya bagus, apalagi kita taruh di tank polosan, dia bakal lebih cepat settle-nya kayak gitu guys. Itu sih pengalaman saya. Nah jadi ini juga kita ajarin di tank tank banyak hardscape-nya kayak gitu.
Jadi lama-lama dia malah seneng, lebih bagus nanti perform di mana, ditaruh di tank apa aja dia tetap perform gitu guys, kayak gitu, nggak kaget dia. Makanya kelebihan dan kekurangan dari tank yang isi hardscape-nya kayak gitu, kekurangannya guys ya. Oke, kekurangan lain lagi, kalau kita punya ikan baru dan kita pingin sekat, nah kita harus bongkar lagi hardscape-nya. Nah itu kekurangannya. Pada saat ngebongkar itu susahnya minta ampun, karena ada batu-batuannya itu berat banget. Nah kita perlu keluarin batu dulu, keluarin kayunya dulu, tanamannya dulu diambil, pasirnya baru tanknya kayak gitu. Emang agak susah ya, tapi ya balik lagi itu selera, dan itu banyak fungsinya tergantung dari teman-teman yang pingin seperti apa. Misalkan emang fungsinya untuk display, tentunya kita bisa setting, nah biar bisa di display, biar bisa kita nikmatin gitu loh. Kalau untuk dia menjadi ikan fighter, ikan atlet, ya tentunya kita perlu tanknya polos biar bisa kita melatih mentalnya dengan kondisi yang sama seperti arena kontes seperti itu. Jadi banyak ada fungsi tersendiri, banyak ada maksud tersendiri di dalam tank-tank yang punya kelebihan polos atau ada hardscape-nya. Kalau saya sendiri sih lebih ke ada hardscape-nya, di mana itu satu untuk membuat citra, yang membuat pemandangan enak untuk ikan-ikannya. Satu pasti ada aja guys, sebenarnya pasti ada aja. Ini tumben aja nih kita polosin. Nah ini pasti ada nih beberapa, pasti batu, pasti ada hardscape-hardscape-annya. Nah kayak gitu deh guys, pasti ada tanaman, ada kayu. Walaupun dia lebih polos kayak gitu, ada polosnya dikit. Ini kan polosnya lebih banyak gitu. Nah kayak gitu, tapi emang seneng liatnya. Jadi kayak ada di alamnya gitu. Jiwanya itu tidak bisa lepas dari hardscape gitu loh, kayak pingin harus ada aja gitu loh, gitu guys. Makanya gimana ya, lebih suka ada hardscape-nya kayak gitu guys. Emang ada juga yang suka polosan, ada juga. Jadi emang benar-benar selera dan fungsi masing-masing itu ada. Dan saya malas sekali nyuci air, ganti air. Jadi ya kita biarin aja dengan kondisi tank yang seperti ini, biar dia lebih lama tanknya itu tidak perlu kasih air, biar dia tinggal kita kasih makan aja. Kita ngasih makan atau pada gosok kaca, kita hidupin filter gantung, selesai. Jadi nggak susah gitu loh. Jadi nggak susah merawat cananya kayak gitu guys. Nah selain cana-cana yang tadi guys, yang tank-tank yang polos dan ada hardscape-nya, biasanya identik cana yang polos, setting polos itu adalah cana maru guys. Tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang juga cana maru itu di setting juga, tapi lebih banyak polos karena dia karakter dari ikan itu tuh agresif, lebih agresif dan sering menghancurkan hardscape di kayu pasir aja udah sangat tidak peraturan kayak gitu. Makanya dari itu emang cana maru ini lebih banyak di polos karena untuk melatih mentalnya. Adaptasi dari maru itu berbeda banget sama cana-cana dwarf yang biasa yang ada aquascape atau semi aquascape yang seperti itu. Maka dari itu maru biasanya lebih banyak di tank polos. Buat kalian yang nanya lebih cocok di mana, biasanya lebih polos karena untuk melatih mental, adaptasi, dan untuk treatmentnya bakal lebih mudah seperti itu. Beda sama yang cana-cana dwarf yang dimana emang warnanya itu lebih dimainkan untuk treatment pelet-peletannya aja seperti itu. Jadi emang karakter ikannya sudah cocok untuk elegan karena nggak terlalu besar. Maru kan bisa besar banget. Nah cana dwarf dia kerdil, dia tidak terlalu besar, makanya dia sering dipakai di aquascape seperti itu. Oke guys, nah seperti ini si Andrau nih ya, kita nggak ada ngapa-ngapain, dia mangap-mangap sendiri. Nah ini seperti Andrau ini lebih banyak ada aquascape-nya, jadi emang cana dwarf ini cocok banget, walaupun dia tanknya kecil, dia selek-selekan gitu, padat, dia tetap bisa kita ajak main enak gitu, karena emang dia aslinya dia seperti itu, di lubang-lubang, di lumpur-lumpur, di genang-genangan, emang aslinya seperti itu guys. Jadi emang cocok buat cana-cana dwarf seperti itu. Nah seperti itu guys ya, jadi di konten kali ini di malam curhat cana ini emang kita banyakan ngelantur guys ya, tapi emang kita pingin sharing, kita pingin ngobrol layaknya kita duduk bareng-bareng teman-teman untuk ngobrolin cana yang mana bagusan, yang mana cocok. Nah seperti itu. Jadi konten ini kita tujuankan untuk sharing guys. Jadi buat kalian yang pingin tanya sesuatu bisa komen di bawah aja, siapa tahu kita bisa angkat untuk di konten selanjutnya biar
apa ya, berguna lah, bisa dapat sesuatu lah, mungkin kalau nggak banyak tapi ya setidaknya kita sharing satu sama lain tentang hobi, semoga bisa membantu dan menyelesaikan masalah yang mungkin teman-teman hadapi seperti itu guys ya, kayak gitu, mana sih lebih cocok dan mana yang memang bagusan untuk setting tank kalian seperti itu. Bisa juga semi polos, juga bisa pakai batu-batuan dan sebagainya. Jadi sekian aja video kali ini ya guys ya. Jadi sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Jadi jangan lupa di follow juga Vince Predator Fish Bali Instagramnya, Vince_Predator_Bali. Jadi sekian aja video kali ini. Kalau saya ada salah kata dan salah ucapan yang tidak mengenakan hati, mohon maaf banyak. Saya Ivan Janata pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan terakhir, dan bye bye. Thank you.